Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman TRO 14A dan B? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Tata Laksana Penulisan Ilmiah. Dan hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Jadi tidak terasa tinggal satu pertemuan lagi, mungkin kita akan memasuki pekan UTS. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai instrumen penelitian. Ya, hari ini kita sudah memasuki bab instrumen penelitian, jadi dimohon untuk teman-teman mengikuti dan mudah-mudahan kalian bisa memahami rangkaian dari bahasan-bahasan yang sudah dipaparkan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan hari ini. Oke, jadi untuk instrumen penelitian, kalian kemarin sudah mengetahui mengenai mulai dari awal, yaitu dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian kita masuk ke bab 2-nya, yaitu tinjauan pustaka. Kemudian kemarin kita sudah membahas mengenai desain penelitian, dan hari ini kita akan bahas mengenai instrumen penelitian. Oke, jadi apa sih yang dibahas di instrumen penelitian? Yang dibahas di instrumen penelitian ini adalah metode pengumpulan data, kemudian ada jenis dan alat pengumpul data, kemudian pengembangan instrumen pengumpulan data, validitas, dan reliabilitas. Oke, kita tahu bahwa yang namanya instrumen itu bisa kita kaitkan erat dengan alat, gitu ya. Jadi instrumen penelitian di sini adalah alat, tentu saja berkaitan dengan alat untuk mengumpulkan data. Oke, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai metode pengumpulan data. Oke, untuk metode pengumpulan data, kita lihat dari pengumpulan datanya sendiri. Artinya itu adalah suatu prosedur yang berencana dengan kegiatan antara lain melihat dan mencatat jumlah kejadian tertentu, mewawancarai, melakukan pengukuran-pengukuran, atau melakukan pemeriksaan di laboratorium. Oke, ini adalah pengumpulan data. Jadi intinya pengumpulan data ini adalah suatu prosedur yang memiliki rencana yang sistematis, bisa dengan mencatat atau melihat berbagai kejadian fenomena, bisa juga melalui wawancara, bisa juga dengan melakukan pengukuran, atau bisa juga kita lakukannya melalui pemeriksaan di laboratorium. Oke, kemudian teknik pengumpulan datanya sendiri ini ada beberapa. Yang pertama adalah melalui pengamatan atau observasi, kemudian yang kedua melalui wawancara, yang ketiga melalui penyebaran angket, yang keempat melalui pengukuran langsung, dan yang kelima adalah pemeriksaan laboratorium. Ini tadi sudah dijabarkan dalam definisi pengumpulan data. Jadi intinya di sini ada sekitar 5 teknik pengumpulan data yang bisa kalian lakukan dalam hal mengumpulkan berbagai informasi atau data penelitian. Oke, nah yang pertama pengamatan atau observasi. Observasi sendiri ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan menggunakan panca indera. Tentu saja yang namanya pengamatan pasti kita memanfaatkan panca indera yang kita punya. Secara sistematis mengenai fenomena-fenomena, gejala-gejala sosial, dan skis yang kemudian dilakukan pencatatan. Jadi hasil dari pengamatan kita dengan menggunakan seluruh panca indera, tentu saja dengan mata, bisa juga dengan telinga kita mendengar, kemudian dengan tangan atau kaki, semua panca indera yang kita gunakan untuk mengumpulkan data, gitu ya. Baik itu gejala-gejala sosial dan ataupun psikis. Jadi tingkah laku seseorang juga bisa kita amati. Nah, pada pengumpulan data dengan observasi, gejala-gejala yang akan diamati ini sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan teori dan konsep. Jadi memang pada saat kita mau mengumpulkan data dengan cara pengamatan atau observasi, kita memang harus merencanakannya terlebih dahulu. Tentu saja kita harus menentukan apa sih yang akan kita amati, gitu, sehingga nanti memang gejala-gejala yang akan diamati ini sudah ditentukan sebelumnya.
Pengumpulan data ini didukung oleh alat pengumpul data, biasanya ini berupa checklist atau lembar pengamatan dan juga peralatan elektronik seperti kamera. Memang kalau misalkan kita hanya mengandalkan mata kita untuk pengamatan, itu biasanya ada keterbatasan. Mungkin pada saat kita melakukan pencatatan, seseorang itu melakukannya dengan cepat sehingga tidak terkejar pada saat kita mengamati atau melakukan pencatatan. Sehingga biasanya kita membutuhkan alat pendukung gitu ya. Bisa juga berupa alat pendukung, biasanya itu berupa kamera. Jadi kita bisa memvideo apa yang terjadi gitu ya, kita bisa memvideonya. Atau kalau misalkan poin-poinnya sudah ditentukan sebelumnya apa yang mau diamati, kita bisa biasanya menyediakan lembar checklist. Jadi, oh ini sesuai tidak, ini tidak sesuai, oh ini sesuai dan segala macam. Ini apa yang terjadi. Jadi biasanya kita memang sudah menyediakan lembar checklist ataupun bisa menggunakan peralatan elektronik sebagai alat bantu. Kemudian pada pengumpulan data secara observasi ini tidak dilakukan interaksi antara pengumpul data dengan subjek yang diamati. Jadi pengamatan atau observasi itu biasanya memang tidak ada interaksi apapun antara kita sebagai pengamat, kita sebagai peneliti dengan objek yang kita amati. Jadi memang tidak ada intervensi, tidak ada perlakuan khusus, kita hanya pure mengamati apa sih yang terjadi, apa yang dia lakukan. Jadi kita tidak ada interaksi baik secara verbal, baik secara perlakuan khusus, itu tidak ada. Jadi kita hanya pure mengamati saja. Seperti itu. Itu yang disebut dengan pengamatan atau observasi. Nah, ciri-ciri pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, yang pertama adalah pengamatan tersebut digunakan untuk kebutuhan penelitian dan direncanakan secara sistematis. Nah, sekali lagi, jadi ini memang sudah direncanakan secara sistematis, sehingga hal-hal apa saja yang akan menjadi objek pengamatan kita itu sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian alat bantu untuk pengumpulan data, baik itu berupa checklist ataupun lembar checklist ataupun kamera, itu juga sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, kemudian fenomena yang diamati ini sesuai dengan tujuan penelitian. Tentu saja ini terkait dengan rencana yang sudah kita susun. Sehingga nanti hal-hal atau objek pengamatan atau fenomena-fenomena yang akan diamati ini sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Jadi kita tidak mengamati sembarangan, kita tidak mengamati hal-hal yang tidak perlu, sehingga kita bisa fokus untuk mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kemudian hasil pengamatan ini dapat dipertanggungjawabkan, tentu saja. Jadi kalau untuk teknik observasi, karena ini sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang terjadi, maka tentu saja ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada hal-hal yang memang direkayasa gitu ya. Oke. Kemudian kelebihan teknik pengumpulan data dengan cara observasi ini adalah yang pertama itu adalah mudah, murah, dan langsung. Jadi karena kita memang modalnya ini hanya panca indera, dan tentu saja kita semua bisa memanfaatkan panca indera yang kita punya, artinya kita bisa bilang ini adalah murah gitu, dan kita bisa mengamatinya secara langsung dan mudah, gitu kan? Kemudian tidak mengganggu sasaran karena kita tidak ada interaksi langsung, tidak ada interaksi atau intervensi yang kita lakukan terhadap objek penelitian, maka ini tidak mengganggu sasaran penelitian. Kemudian juga banyak gejala psikis yang bisa diamati. Nah, tentu saja kalau gejala psikis itu biasanya terkait dengan personal ya, subjek. Jadi kita bisa mengamatinya, oh ini gerak-geriknya, oh ini sifatnya, oh ini kelakuannya, ini karakteristiknya. Itu biasanya memang bisa kita amati kalau kita menggunakan panca indera gitu kan. Nah, kemudian pengamatan bisa secara banyak. Jadi kita bisa mengamati hal-hal yang lebih dari satu, hal-hal yang memang menjadi objek pengamatan, tapi bisa juga kita bisa mengamati hal-hal yang di luar objek pengamatan, gitu ya.
Tapi tentu saja fokus kita adalah terhadap objek yang akan menjadi objek utama kita. Tapi yang lain-lainnya apabila kita rasa oh ini diperlukan dalam penelitian kita, kita bisa melakukannya dengan cara observasi sebagai data pendukung tentu saja. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangan dari teknik pengumpulan data dengan cara observasi, yaitu gejala psikis ini tidak bisa diamati gitu ya, tentu saja apalagi kalau kita hanya seorang awam dan beda halnya apabila kita seorang psikolog gitu ya. Jadi ada beberapa gejala psikis yang tentu saja tidak bisa kita amati secara langsung gitu ya, walaupun memang banyak sekali gejala psikis yang bisa kita amati tapi tidak semua, apalagi kalau kita memang seorang yang awam gitu ya, bukan seorang ahli dalam hal ilmu psikologi gitu kan. Kemudian yang kedua, ini sering membutuhkan waktu yang lama. Memang, jadi kalau untuk pengamatan kadang itu kan ada yang suka terlewat atau apa, aduh pasti ada aja kekurangannya. Jadi biasanya ada beberapa kali pengulangan yang kita butuhkan sehingga kita menghabiskan waktu yang lebih lama biasanya. Kemudian timbul sifat yang dibuat-buat. Nah, jadi kalau misalkan kita mengamati kemudian objek yang kita amati itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan tujuan yang kita teliti gitu, biasanya ada saja keinginan untuk sesuatu itu direkayasa atau dibuat-buat. Apalagi kalau zaman sekarang itu sudah canggih ya, misalkan kita menggunakan video atau apa, kita bisa saja mengeditnya supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau kita bisa men-settingnya gitu dengan bekerja sama dengan objek pengamatan dan segala macam itu. Biasanya seperti itu. Jadi ada saja timbul sifat-sifat yang ingin dibuat-buat sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Kemudian subjektivitas tidak bisa dihindari tentu saja karena kita seorang peneliti dan hanya mengandalkan pengamatan, tentu saja biasanya kan mata itu connect ke hati. Ih kok seperti itu ya, ih kok seperti ini ya. Jadi apa yang kita amati itu biasanya menimbulkan persepsi yang macam-macam sehingga timbullah di situ subjektivitas ini tidak bisa dihindari. Oke, seperti itu. Nah, metode yang kedua adalah melalui wawancara. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah hafal bagaimana teknik wawancara, tapi pengertiannya sendiri ini adalah wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan lisan dan terjadinya komunikasi verbal antara pengumpul data dan subjek peneliti. Kalau tadi di observasi atau di pengamatan itu tidak ada interaksi sama sekali antara kita dengan objek penelitian. Tapi kalau wawancara tentu saja ini ada interaksi karena di sini dilakukan komunikasi secara verbal. Kita harus ngobrol, kita harus mencari atau menggali data dengan cara verbal seperti itu. Jadi tentu saja akan ada interaksi antara kita sebagai peneliti dengan subjek atau objek yang akan kita teliti. Oke, nah pada teknik wawancara di sini data diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan. Tentu saja namanya juga wawancara ya. Jadi data ini akan diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan oleh pewawancara dan dijawab juga secara lisan oleh subjek yang diteliti. Kemudian pengumpulan data akan dapat memperoleh kesan langsung dari responden, menilai kebenaran yang dikatakan responden, membaca ekspresi atau mimik responden, memberi penjelasan yang tidak dimengerti oleh responden, dan memancing jawaban bila jawaban tersendat. Oke, ini adalah teknik wawancara biasanya kalau misalkan karena kita ada interaksi secara langsung, bisa jadi kita berhadapan secara langsung gitu ya, maka kita bisa melihat oh ekspresi mukanya seperti ini. Kadang kita juga bisa merasa atau menggali informasi-informasi yang dirasa ini orang bohong nih gitu kan. Atau oh ini orang betulan jujur nih. Nah, seperti itu. Jadi kelebihannya adalah kita bisa membaca ekspresi responden. Kemudian kalaupun misalkan ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan, kemudian respondennya itu tidak paham, kita bisa menjelaskannya secara langsung gitu kan. Ataupun misalkan
kita ingin menggali informasi lebih lanjut, kita bisa memancing beberapa jawaban secara langsung gitu ya. Kalau misalkan jawabannya itu tersendat atau misalkan macet, nah kita bisa lebih gali gitu, sehingga nanti kesannya itu terlihat lebih santai gitu ya kalau wawancara. Nah, adapun alat pengumpul data yang dapat digunakan pada teknik wawancara ini adalah pedoman wawancara atau kuesioner. Jadi biasanya memang karena pengumpulan data ini adalah prosedur yang terencana dan sistematis, tentu saja kita harus merencanakan pertanyaan apa saja sih yang akan kita ajukan, kemudian hal-hal apa saja yang akan kita gali, dan itu semua biasanya kita siapkan suatu pedoman wawancara. Jadi sebagai patokan kita supaya wawancara berjalan dengan lancar, tidak ngalor ngidul, dan tujuan penelitiannya itu atau tujuan mencari informasinya itu bisa kita peroleh dengan baik dan benar gitu, supaya lebih efektif. Atau biasanya juga selain pedoman wawancara, biasanya juga kita siapkan kuesioner. Jadi bisa sebagai lembar checklistnya, tapi pertanyaan-pertanyaannya kita ungkapkan secara lisan. Tapi ini kalau sesuai dengan jawaban responden, kita bisa langsung checklist seperti itu. Ya. Kemudian, nah, wawancara efektif. Kalau untuk wawancara efektif ini, agar wawancara efektif, maka beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu saling melihat, saling mendengar, saling memperhatikan, dan saling mengerti. Tentu saja kalau wawancara itu biasanya harus ada kontak mata gitu ya, supaya memang memunculkan saling kepercayaan satu sama lain. Jadi antara pewawancara dengan responden itu biasanya memang ada kontak mata atau ada jadi kalau biasanya kita pendahuluan itu selain perkenalan, itu biasanya memang kita harus menunjukkan respon yang bagus gitu, dengan menunjukkan kitanya respect terhadap responden, dan itu salah satunya adalah dengan adanya eye contact. Jadi kita harus saling melihat gitu ya satu sama lain. Masa iya kita mewawancari tapi nunduk aja seperti itu ya. Kemudian saling mendengar. Jadi pada saat kita mengajukan pertanyaan, si responden juga mendengarkan apa yang kita tanyakan. Pada saat responden menjawab, kita juga harus mendengarkan apa yang menjadi jawaban responden. Kemudian saling memperhatikan dan saling mengerti. Tentu saja kita juga harus, karena wawancara ini adalah terjadi secara langsung dan kita bisa melihat ekspresi atau mimik muka dari responden, maka kita setidaknya bisa saling memahami bahwa lagi baik nih, ini moodnya lagi jelek nih, sehingga kita juga bisa mengendalikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya tidak disukai atau yang bisa menyinggung responden. Seperti itu. Kemudian usahakan agar percakapan yang terjadi adalah percakapan biasa, bukan percakapan formal atau percakapan yang kaku. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa untuk wawancara sendiri ini usahakan dalam suasana yang santai seperti itu. Jadi jangan sampai kaku, jangan terlalu formal, karena kita ingin menggali informasi yang menjadi tujuan penelitian kita, sehingga kita juga harus membuat respondennya nyaman dengan apa yang kita tanyakan, gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu formal ataupun percakapan yang kaku. Walaupun misalkan di pedoman wawancaranya kita buat pertanyaan yang memang dengan bahasa baku, dengan bahasa yang memang sesuai EYD gitu, seperti itu, supaya kedua belah pihaknya itu nyaman. Dan nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa berkembang ke pertanyaan-pertanyaan lainnya yang lebih dalam, seperti itu. Kemudian sebelum wawancara kita janjian dulu deh dengan responden, ataupun kita ungkapkan bahwa hal-hal apa saja yang akan ditanyakan. Kemudian beberapa hal lah yang memang kita memang membutuhkan persetujuan dari responden. Seperti itu, jangan sampai kesannya kita maksa gitu ya, sehingga tidak nyaman. Kemudian pewawancara harus menyadari bahwa ada kepentingan yang berbeda antara si pewawancara dengan subjek yang diamati.
kita menggali informasi dengan tujuan untuk mengumpulkan data penelitian. Jadi tujuan kita adalah untuk menyelesaikan penelitian. Tapi bisa jadi si pewawancara, si responden, dia memiliki tujuan juga. Kalau misalkan misalkan si wawancaranya itu diupload atau misalkan dimanfaatkan dengan baik dan dikenal ditonton oleh banyak orang misalkan. Nah, jadi siapa tahu ada tujuan, saya ingin terkenal misalkan. Jadi nantinya kalau penelitiannya bagus itu karena ada jasa saya sehingga saya bisa lebih tenar misalkan, atau apalah gitu ya. Jadi pewawancara memang harus menyadari itu sehingga memang harus ada pengendalian diri bahwa selain kita harus membuat nyaman responden, kita juga harus sadar bahwa bisa jadi ada kepentingan yang berbeda antara kita sebagai pewawancara dengan subjek yang diwawancarai, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis wawancara. Oke, yang pertama ini ada wawancara tidak terpimpin atau unguided interview. Sebetulnya kalau wawancara tidak terpimpin ini jadi mengalir aja. Maksudnya gini, kita seperti ngobrol santai, walaupun memang wawancara itu membutuhkan pedoman wawancara, tapi biasanya pedoman wawancaranya itu tidak baku gitu ya. Jadi bisa jadi ini hanya ngobrol santai dengan satu topik awalnya gitu ya, tapi bisa jadi berkembang ke hal-hal lainnya. Dan ya mengalir aja begitu saja. Jadi tidak ada alurnya, tidak ada poin-poin. Yang pertama harus nanya ini dulu ya. Nanti yang kedua harus nanya ini dulu. Yang ketiga nanti harus nanya ini. Yang keempat harus nanya ini. Itu kan artinya ada guide-nya. Tapi kalau ini mengalir aja. Jadi ngobrol santai. Nanti nyambungnya kemana kita ikutin. Nanti nyambungnya kemana kita ikutin. Intinya seperti itu. Jadi tidak terpimpin. Unguided interview. Itu. Kemudian yang kedua ada wawancara terpimpinan. Nah, kalau ini guided interview. Jadi kita berpatokan pada pedoman wawancara yang sudah kita buat. Jadi misalkan ada urutannya, topik yang harus kita bahas yang pertama ini adalah A. Nah, nanti setelah informasi A diperoleh, maka kita masuk ke B. Nanti setelah B juga selesai diperoleh datanya, kita masuk ke C dan seterusnya. Jadi ada patokan-patokan atau alur-alur yang memang kita ikutin gitu. Itu yang dimaksud dengan guided interview. Kemudian ada wawancara bebas terpimpinan. Kalau ini adalah gabungan antara wawancara tidak terpimpin dan wawancara terpimpin. Jadi intinya kita tuh sudah menyiapkan bahan atau pedoman wawancaranya. Dan mungkin bisa jadi kita memulai dari hal A gitu ya, dari topik A dulu, kemudian nanti kita ikutin aja alur jawaban dari si responden, kemudian kita ikutin. Nah, tapi setelah itu kita bisa, kalau misalkan terlalu jauh, kita bisa cut, kita ganti dengan topik B gitu ya. Kita ikutin lagi dengan gali-gali gitu. Kalau kebetulan nyambung ke topik C atau ke topik yang kita butuhkan, kita ikutin. Tapi kalau tidak, kita cut dan kita arahkan lagi ke topik yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Jadi wawancara bebas tapi terpimpin. Oke, kemudian nah, mungkin ini wawancara kita bahas lebih dalam ya. Wawancara tidak terpimpin, yaitu wawancara ini tidak mempunyai panduan wawancara, tadi seperti yang saya bilang, dan tidak dilakukan secara sistematis. Jadi mengalir begitu aja. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan tidak sistematis, sehingga topik wawancara bisa melompat-lompat dari topik satu ke topik yang lain, yang kadang-kadang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian wawancara ini cocoknya ini dilakukan untuk penelitian kualitatif ya, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Jadi kita ikuti aja alurnya, jawaban respondennya seperti apa kita ikuti, tapi kita juga gali informasi yang lebih dalam nih, seperti itu. Nah, tapi ada juga kelemahan dari wawancara tidak terpimpin ini,
yaitu tidak efisien karena biasanya memboroskan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Jadi kalau kita ikutin apa maunya responden atau alurnya responden, dia ngomong apa kita ikutin, dia ngomongnya, apalagi kalau respondennya itu senang bercerita gitu ya. Biasanya memang kalau udah ngobrol itu ngaler ngidul, sehingga kita juga membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi ikutin aja apa yang dia bicarakan, kita dengerin aja gitu kan. Sehingga kita memang harus meluangkan waktu lebih lama gitu kan. Kemudian kurang reliable karena tidak ada pengecekan yang sistematis. Nah, itu kekurangannya. Jadi memang kita juga kalau ngobrolnya terlalu santai juga kita tidak bisa menjamin bahwa apa yang dia ceritakan, apa yang dia sampaikan itu reliable gitu. Maksudnya ajegnya itu pada saat kita mengulangi pertanyaan yang sama bisa jadi jawabannya berbeda seperti itu ya. Jadi kalau ngobrol santai itu karena saking santainya biasanya memang ada beberapa hal-hal yang loh kok tadi jawaban yang pertama mah enggak gitu ya. Tapi sekarang jawabannya beda lagi. Nah, seperti itu gitu ya. Itu wawancara tidak terpimpin. Oke, selanjutnya untuk wawancara terpimpin atau guided interview, ini dilakukan dengan berpedoman pada alat pengumpul data berupa pedoman wawancara atau kuesioner yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Gitu ya. Pewawancara membacakan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi memang kita memiliki acuan atau patokan dari pedoman wawancara yang sudah kita buat. Nah, di sini ada keuntungannya. Jadi keuntungan wawancara terpimpin ini adalah pengumpulan data dapat dilakukan secara sistematis. Kemudian informasi yang diperoleh menjadi lebih lengkap karena kita sudah merencanakan sebelumnya yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan variabel-variabel yang akan diteliti. Jadi kalau kita sudah mempersiapkannya sedetail mungkin, artinya kita juga bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara gitu, yang sedetail juga gitu, sehingga informasi yang diperolehnya juga lebih lengkap. Data dapat diolah dan dianalisis dengan mudah karena sudah tersusun dengan baik. Kemudian selanjutnya pewawancara bisa melibatkan beberapa orang karena sudah mempunyai panduan yang seragam. Ya, jadi kalau misalkan kita membutuhkan responden yang banyak, kita bisa bukan hanya kita gitu yang mewawancari, tapi kita juga bisa minta bantuan tim kita, teman kita atau bawahan kita. Misalkan coba deh wawancara Bapak itu, kamu Bapak A, kamu Bapak B. Nah, tapi karena kita sudah memiliki panduan atau pedoman wawancara, sehingga pasti pertanyaan dan informasi yang diperolehnya itu juga seragam. Kemudian lebih efektif dari segi waktu dan biaya dan juga tenaga karena ini tidak akan sampai ngalor ngidul gitu ya. Jadi itu bisa lebih efektif, bisa mempersingkat waktu dan kemudian hasilnya juga dapat disajikan secara kualitatif maupun kuantitatif. Oke. Untuk kelemahannya sendiri, ini hubungan antara pewawancara dengan subjek yang diwawancarai menjadi formal. Ya, kalau kita berpatokan pada pedoman wawancara, artinya kan terkesannya itu kaku. Itu pertanyaannya tidak bisa berkembang secara luas gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya kalau kita berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah kita siapkan, sehingga kesannya itu menjadi formal atau kaku. Sehingga subjek biasanya kurang rileks ya. Biasanya si respondennya itu kurang rileks sehingga pelaksanaan wawancara menjadi kaku. Kemudian pewawancara juga selalu dibayangi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun. Jadi, mau nanya, misalkan kita pertanyaan mulainya dari A, kemudian, berkembang, oh saya pengen nanya B, tapi kan di pedoman nggak ada misalkan. Jadi seperti itu. Jadi si pewawancara biasanya dibayangi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah wawancara bebas terpimpin. Nah, kalau wawancara bebas terpimpin ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dengan wawancara terpimpin. Jadi, selain pewawancara ini sudah dilengkapi dengan daftar pertanyaan berupa pedoman wawancara, namun pewawancara juga mempunyai kebebasan untuk melakukan wawancara yang lebih mendalam gitu kan, untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik yang akan diteliti.
Jadi ini juga ada kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk kelebihannya, biasanya pewawancara dapat menyesuaikan bahasa dan cara wawancara sesuai dengan latar belakang responden. Jadi memang kesannya itu tetap formal tapi tidak tapi santai gitu ya. Santai tapi serius lah gitu ya istilahnya ya. Sehingga dapat digunakan pada semua lapisan masyarakat termasuk responden buta huruf juga. Kalau misalkan si respondennya itu misalkan tidak bisa baca tulis, kita bisa gali dengan cara verbal saja. Beda halnya dengan misalkan kita berpatokan pada pedoman wawancara dan memang mengharuskan seseorang itu mengungkapkan sisi kelemahannya seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya juga wawancara bebas terpimpin ini dapat untuk verifikasi data observasi, kemudian dapat menilai perilaku pribadi, dan juga efektif untuk menggali gejala psikis di bawah sadar. Nah, dan juga termasuk ini cocok untuk pengumpulan data sosial karena bisa kita menggali lebih dalam. Adapun kekurangannya yaitu biasanya boros waktu, tenaga, dan pikiran ya, dan juga biaya karena memang kalau bebas terpimpin walaupun kita ada patokannya, tapi yang namanya bebas itu kan kita harus mengikuti apa yang menjadi jawaban responden. Kemudian perlu penguasaan bahasa dan skill dari interview. Jadi ini juga membutuhkan untuk menggali lebih jauh informasi, artinya kita harus pandai dalam mengolah kata dan bahasa gitu ya. Sehingga ini dibutuhkan skill dari seorang interviewer. Kemudian memungkinkan pewawancara tidak jujur dengan memalsukan jawaban dalam pencatatan. Nah, ini kekurangannya. Kemudian data kurang akurat jika terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara pewawancara dengan subjek. Dan juga kekurangannya yang lain adalah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan lingkungan. Seperti itu. Oke ya. Itu teknik dalam teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Oke, selanjutnya adalah pengumpulan data dengan penyebaran angket. Ya, dengan penyebaran angket. Jadi kalau untuk penyebaran angket, ini adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti mengedarkan daftar pertanyaan berupa formulir secara tertulis kepada subjek. Jadi ini berlainan dengan wawancara ya. Kalau untuk penyebaran angket ini tidak ada penggalian informasi secara verbal, tapi ini kita hanya cukup untuk membagikan formulir secara tertulis kepada responden atau subjek. Pada metode angket ini tidak ada pertemuan langsung antara pengumpul data dengan subjek yang diteliti. Jadi kalau untuk ini lain hal dengan observasi. Kalau observasi bisa jadi kita tetap langsung tapi tidak ada interaksi sama sekali. Tapi kalau wawancara itu selain ada tetap langsung ada juga interaksi. Nah, beda hal dengan kedua itu, penyebaran angket itu tidak mewajibkan kita untuk tatap langsung gitu ya. Jadi kita bisa menitipkan angketnya ke teman kita, ke saudara kita atau ke kolega kita. Tolong sebarkan angket ini misalkan di wilayah A misalkan, sehingga nanti kita tidak harus datang langsung ke tempat tersebut, kita tidak harus langsung menemui si respondennya, kita cukup menyebarkan angket dan cukup untuk mengumpulkan datanya seperti itu, mengolahnya tanpa harus bertemu langsung dengan subjek yang diteliti. Kemudian metode angket ini lebih cocok untuk populasi yang lebih besar, yang besar dan tersebar luas. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan responden yang sangat banyak, membutuhkan misalkan dari daerah A, dari daerah B, dari daerah C, itu bisa kita sebar saja. Apalagi kalau zaman sekarang itu kan sudah ada Google Form gitu ya, atau media-media lain yang memang pengumpulan data secara kuesioner atau angket itu bisa dilakukan dengan mudah seperti itu ya. Bisa diakses siapa aja dan kapan saja. Kemudian angket memerlukan pedoman pengisian tentu saja agar memudahkan responden mengisi dan mencegah terjadinya kesalahan interpretasi pertanyaan. Jadi biasanya memang kalau angket ini jawabannya
singkat-singkat saja antara iya dan tidak, ataupun kalau kepuasan berarti rentang dari sangat puas, tidak puas, cukup puas, dan tidak puas misalkan gitu ya. Jadi biasanya angket ini menggunakan pedoman pengisian yang sangat memudahkan responden untuk mengisi. Biasanya hanya tinggal checklist aja, atau biasanya hanya tinggal memilih saja seperti itu. Kemudian jenis angket berdasarkan bentuk pertanyaannya. Nah, berdasarkan bentuk pertanyaannya ada yang disebut dengan angket terbuka atau open-ended questionnaire. Kemudian ada juga angket tertutup yaitu closed questionnaire. Ada juga angket semi terbuka, jadi semi open-ended questionnaire. Nah, seperti apa ketiganya ini? Kalau angket terbuka, itu responden bebas memberikan jawaban dan pendapat sesuai dengan keinginannya. Biasanya kalau isi angket terbuka ini adalah yang esai gitu ya, biasanya. Jadi tidak ada pilihan jawabannya. Jadi dibebaskan saja si responden itu mau menjawab apa silakan, dan biasanya ini cenderung ke esai gitu ya. Oke, jadi mengungkapkan pendapatnya di situ. Kemudian kalau angket tertutup ini responden tidak bebas memberikan jawaban dan pendapatnya karena di dalam angket responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan gitu ya, seperti iya atau tidak, atau 1 2 3 atau apapun itu. Kemudian kalau angket semi terbuka, responden diberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah disediakan dan juga pertanyaan terbuka. Nah, biasanya contohnya itu adalah misalkan apakah TRO 14 ini memiliki apa misalkan ya, bagaimana pendapat mahasiswa TRO 14 terhadap mata kuliah tata laksana penulisan ilmiah misalkan. Tapi ada pilihan jawabannya, satu senang, yang kedua tidak senang misalkan. Tapi di bawahnya juga jika tidak senang jelaskan alasannya. Nah, seperti itu. Jadi ada pilihan jawaban yang disediakan, ada juga bagian yang untuk mengungkapkan jawaban yang sesuai dengan pendapat si responden seperti itu. Jadi ada kombinasi pilihan jawaban iya, kemudian esainya juga iya. Kemudian ini untuk kelebihan metode angket. Dalam waktu singkat ini dapat diperoleh sampel dalam jumlah yang besar. Betul. Jadi misalkan maka dalam 1 hari juga kita bisa memperoleh responden misalkan 20, itu udah banyak gitu ya. Beda halnya dengan kalau kita wawancara yang harus menuntut kita untuk datang ke si responden, itu dalam 1 hari kita akan kesulitan sekali untuk menemukan 20 responden seperti itu. Tapi kalau angket kita bisa lebih mudah dalam waktu singkat memperoleh sampel dalam jumlah yang banyak gitu kan. Kemudian menghemat biaya dan mungkin tenaga gitu ya, karena tinggal menyebar saja. Kemudian responden dapat menentukan waktu mengisinya sehingga tidak terlalu mengganggu responden. Betul, ini sangat betul sekali. Jadi kalau yang namanya ngisi kuesioner itu bisa kapan aja, bisa pagi, malam, siang, terserah gitu ya, sesempatnya responden. Tapi beda halnya dengan kalau wawancara atau observasi, kita harus datang langsung ke tempatnya, sehingga kita harus membuat kesepakatan dulu, janjian dulu nih, bisanya kapan, gitu kan, seperti itu. Kemudian secara psikologis tidak merasa terpaksa dan dapat menjawab lebih terbuka gitu ya, karena kita sebagai pewawancara atau penelitinya itu tidak langsung datang, sehingga si angket ini tidak merasa diawasi kan, seperti itu. Jadi bebas aja dia mau milih apapun jawabannya. Kemudian karena tidak berhadapan langsung, maka kerahasiaan responden lebih terjamin. Dan biasanya walaupun kita memberikan identitas gitu ya, itu biasanya namanya itu tidak gitu ya, tidak diungkapkan namanya siapa. Nah, kalau angket itu biasanya tidak menanyakan nama ya untuk dituliskan di situ. Seperti itu. Tapi kita membutuhkan identitas yang kita butuhkan saja, tapi biasanya kalau nama itu biasanya dirahasiakan. Nah, adapun kekurangan dari metode angket ini, dia lebih bersifat subjektif. Jadi banyak harapan pribadi biasanya karena memang merasa tidak diawasi, jadi dia kadang suka bebas aja
mengungkapkan unek-uneknya misalkan gitu ya. Jadi kadang dia menuliskan jawaban yang mungkin kalau pakai istilah bahasa kasar mah ya pakailah pakai bahasa kasar gitu kan. Atau dia mengungkapkan harapan, keinginannya atau pendapat dia tentang kita itu biasanya lebih bebas, sehingga itu sifatnya lebih subjektif gitu ya. Menurut dia dengan menurut orang lain itu bisa jadi berbeda. Itu sifat subjektif. Kemudian timbul penafsiran berbeda-beda gitu kan. Timbul penafsiran yang berbeda-beda, salah satunya adalah dari pertanyaan yang ada di angket tersebut itu karena tidak ada penjelasan, maksudnya kita tidak mengungkapkan penjelasannya secara langsung, bisa jadi responden itu menafsirkannya itu berbeda-beda. Kemudian tidak bisa untuk kelompok buta huruf. Nah, tentu saja. Jadi beda dengan wawancara tadi ya, kita bisa nanya ini orang yang buta huruf, tidak bisa baca tulis sama sekali, kita bisa tanya-tanya. Tapi kalau angket ini kan tidak bisa, gitu kan? Tidak bisa karena dia kan kalau angket itu dia harus baca, dia harus mengisi. Sehingga kalau angket ini tidak baik atau tidak bukan ya, tidak cocok untuk orang-orang atau responden yang memang tidak bisa baca tulis. Kemudian kemacetan pertanyaan ini tidak terjawab semua, tentu saja. Jadi kita tidak bisa menggali informasi lebih dalam. Apabila kalau ada pertanyaan yang menurut responden ini tidak dimengerti, ya udah biasanya responden itu tidak mengisinya, seperti itu. Kemudian sulit menyusun bahasa yang sederhana. Karena biasanya memang dalam angket itu bahasa yang digunakan adalah harus bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi sesuai kaidah EYD gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau dalam menyusun angket itu bagaimana ya kalimatnya supaya bisa dimengerti oleh responden tapi juga tidak terlalu formal, tidak terlalu kaku, tidak terlalu jadi supaya dimengerti lah gitu dengan bahasa yang sederhana tapi tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, itu tadi observasi, kemudian wawancara dan angket. Nah, sekarang kita sudah masuk ke metode pengumpulan data dengan cara pengukuran secara langsung. Kalau untuk pengukuran secara langsung, ini adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara menggunakan alat ukur yang sesuai dan sudah terstandar. Seperti misalkan penggunaan meteran, termometer, tensimeter, timbangan, dan sebagainya. Jadi untuk menggali informasi-informasi yang kita butuhkan dalam penelitian, memang ada beberapa hal atau ada kalanya kita membutuhkan pengumpulan data ini secara langsung dengan melalui pengukuran. Misalkan kita ingin menganalisis berat badan terhadap konsumsi karbohidrat misalkan. Nah, berat badannya ini kan harus diukur secara langsung menggunakan apa? Menggunakan timbangan misalkan. Tapi kalau konsumsi karbohidrat misalkan kita bisa wawancara atau bisa kita observasi seperti itu. Tapi kalau untuk berat badannya sendiri kita harus menggunakan alat timbangan seperti itu. Alat ukur yang digunakan ini haruslah alat ukur yang sudah dikalibrasi. Jadi tidak sembarangan ya, tapi alatnya itu harus dikalibrasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Jadi selain tadi observasi, wawancara, angket, kemudian tadi pengukuran secara langsung, bisa juga pemeriksaan menggunakan laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium ini juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data, terutama untuk di bidang kesehatan. Ini banyak penelitian-penelitian yang memang melakukan pengukurannya itu dengan pemeriksaan laboratorium seperti misalkan pemeriksaan kadar zat tertentu dalam darah, pemeriksaan komponen-komponen bahan makanan, komponen-komponen lingkungan dan sebagainya. Tentu saja ini membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Gitu, seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah 5 metode pengumpulan data yang bisa kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, itu tadi sudah ya metode pengumpulan data. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis dan alat pengumpulan data. Jenis dan alat pengumpulan data. Oke, jadi kalau untuk jenis dan alat pengumpulan data ini, kita bahas dari alatnya dulu ya. Jadi alat pengumpulan data ini bisa kita kelompokkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang kita gunakan. Tadi teknik pengumpulan datanya itu kan ada yang 5 itu ya.
ada apa observasi, kemudian wawancara, kemudian angket, kemudian apa tadi pengukuran secara langsung dan laboratorium. Nah, alat pengumpulan datanya ini kita sesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang kita pilih. Jadi, kalau untuk observasi dan wawancara, terutama untuk teknik observasi ya. Untuk teknik observasi ini adalah suatu daftar pengamatan yang digunakan untuk mencek gejala-gejala yang teramati dari sasaran pengamatan. Nah, biasanya ini alat pengumpulan data untuk teknik observasi ini adalah kita butuh yang namanya checklist. Ya, checklist atau daftar pengamatan yang digunakan untuk mencek gejala-gejala yang teramati dari sasaran pengamatan. Jadi pengamatan ini pengamat atau observer ini memberikan tanda cek, tinggal memberikan tanda checklist saja pada daftar tersebut jika sasaran yang diamati atau objek yang diamati ini mempunyai gejala yang sesuai dengan yang diharapkan. Checklist ini bisa digunakan untuk individu ataupun juga kelompok, dan keuntungan dari alat pengumpul data checklist ini lebih mudah digunakan. Namun ada juga kelemahannya, yaitu hanya dapat mengukur gejala-gejala kasar yang kelihatan. Jadi kalau untuk hal-hal yang tidak kelihatan itu tidak bisa kita kumpulkan datanya gitu ya, tidak bisa kita cek. Dan bisa juga kita menggunakan, selain checklist tadi, kita juga bisa menggunakan skala penilaian atau rating scale, yaitu suatu daftar yang berisi daftar ciri-ciri tingkah laku atau gejala-gejala yang akan diamati, dengan tujuannya ini untuk mengelompokkan seseorang atau menilai suatu gejala dalam suatu kelompok tertentu. Gitu ya. Jadi rating scale ini biasanya dalam bentuk skor atau ranking yang dapat disusun secara kuantitatif, deskripsi ataupun grafis. Ya. Nah, kelemahan dari skala penilaian ini adalah sangat kaku dan subjektif. Jadi sesuai dengan pendapat kita gitu. Ini sangat subjektifnya itu sangat besar. Tidak memberi kesempatan yang luas bagi pengamat atau observer. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi contoh rating scale secara kuantitatif, misalkan kita mengamati beberapa gejala, misalkan kita mengamati ketelitiannya, kerapihannya, ketangkasannya. Nah, karena kita hanya mengandalkan panca indera, maka dan kita bisa mengandalkan panca indera, dan juga pasti di situ akan ada subjektivitas. Seperti misalkan di sini kita menyediakan skornya 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan apa yang kita amati. Oh, ketelitiannya itu skornya 2 deh gitu kan. Kerapihannya ini 4, ketangkasannya 4. Dan itu akan sangat berbeda sekali apabila pengamatannya dilakukan oleh beberapa orang. Misalkan bisa jadi apa yang kita amati itu berbeda jawabannya dari apa yang orang lain amati, seperti itu ya. Makanya di sini subjektivitas ini akan sangat besar sekali. Nah, atau misalkan dalam bentuk grafis seperti ini, contohnya bekerja mandiri. Nah, bekerja mandiri, kemandiriannya itu bisa kita lihat dari apakah dia selalu minta petunjuk atau biasanya minta petunjuk, dalam hal tertentu dia perlu petunjuk, atau sewaktu-waktu dia perlu pengawasan, atau bekerja baik bila dibiarkan sendiri. Dan itu juga biasanya ada sisi subjektivitas. Kita mah ngisi aja deh, ada beberapa hal gitu yang perlu petunjuk, tapi bisa jadi jawaban orang lain itu berbeda dengan yang kita berikan, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga juga kita bisa menggunakan daftar riwayat kelakuan atau anecdotal record, yaitu sebuah daftar tentang tingkah laku seseorang yang khas gitu ya, yang khusus atau khas. Jadi prinsipnya anecdotal record ini harus dibuat sesegera mungkin pada saat peristiwa itu terjadi atau peristiwa tersebut baru saja terjadi. Catatan ini dapat bersumber dari tingkah laku atau ucapan dari subjek yang diamati. Jadi intinya sih daftar riwayat kelakuan ini lebih cenderung ke catatan kita. Jadi pada saat kita mengamati seseorang, oh dia begitu, langsung kita catat.
dia nanti berubah lagi perilakunya, kita langsung catat. Dia nanti berubah lagi, kita langsung catat. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan daftar riwayat kelakuan gitu ya, atau anecdotal record. Bukan keterampilan kita untuk menulis cepat biasanya ya. Nah, ada kalanya bahwa keterampilan menulis cepat kita atau pengamatan kita atau ingatan kita itu biasanya lemah. Nah, makanya kita biasanya membutuhkan alat-alat elektronik sebagai alat bantu. Biasanya kita menggunakan kamera gitu ya. Bisa kamera handphone ataupun kamera apa, intinya untuk memoto atau memvideo apa yang terjadi di lapangan. Jadi supaya membantu kelemahan kita. Jadi apabila kita pelupa misalkan atau kita lambat dalam menulis apa yang terjadi, itu biasanya video itu bisa sangat membantu, atau rekaman misalkan apa yang seseorang itu ucapkan itu biasanya dibantu dengan rekaman yang kita gunakan. Jadi alat-alat elektronik yang dapat digunakan ini bisa alat perekam, kamera atau sejenisnya gitu ya. Keuntungannya adalah jika diperlukan, maka alat-alat ini bisa dihidupkan kembali sehingga dapat dianalisis lebih teliti. Seperti itu. Nah, itu tadi untuk observasi. Sedangkan untuk alat pengumpul data untuk metode wawancara, ini tentu saja kita membutuhkan pedoman wawancara, tadi ya sudah dijelaskan. Dan juga kuesioner juga bisa. Jadi kalau pedoman wawancara ini adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang akan diajukan dalam kegiatan wawancara, yang membutuhkan jawaban sesuai dengan persepsi, pengetahuan, pendapat, dan pengamatan dari subjek terhadap pengamatan tersebut. Sedangkan kuesioner ini adalah daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik dan sudah menyediakan jawaban-jawaban pilihan-pilihan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Biasanya kalau pedoman wawancara itu lebih terbuka dan lebih memungkinkan untuk dikembangkan lebih jauh, tapi kalau kuesioner ini biasanya lebih tertutup gitu ya. Lebih tertutup dan kemungkinan untuk dikembangkan lebih jauhnya itu lebih kecil. Nah, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka? Ya, pertanyaan terbuka di sini adalah subjek diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan topik yang ditanya. Keuntungannya adalah bisa diperoleh informasi yang lebih mendalam, sedangkan kelemahannya ini adalah diperoleh data yang tidak sistematis sehingga kesulitan dalam mengolah data dan menganalisisnya. Ya, jadi kalau pertanyaan terbuka kan biasanya suka berkembang ke hal-hal yang tidak menjadi fokus penelitian kita, ngaler ngidul lah gitu ya. Jadi keuntungannya adalah kita bisa menggali lebih jauh gitu kan informasi, tapi kelemahannya juga kadang tidak sistematis. Jadi suatu saat dia ngobrolin topik A tapi bisa jadi loncat ke B, loncat ke C dan seperti itu, dan nanti kita menganalisis datanya itu jadi bingung gitu kan karena loncat-loncat atau tidak sistematis tersebut. Kemudian kalau kuesioner ini lebih memungkinkan untuk mentesis dan merupakan penjabaran dari variabel-variabel yang akan diteliti. Seperti itu. Oke ya. Nah, itu dari metode pengumpulan data dan jenis alat pengumpulan data. Sekarang kita masuk ke pengembangan instrumen pengumpulan data. Nah, jadi tadi sudah dibahas mengenai metode pengumpulan data itu ada apa saja, kemudian alatnya apa saja yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membuat instrumen pengumpulan data. Ya, jadi untuk pengembangan instrumen pengumpulan data, ini dalam bahasan ini akan dikhususkan untuk mengembangkan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner saja ya teman-teman. Jadi kalau untuk pedoman wawancara itu sebetulnya lebih lebih dibebaskan saja, karena yang namanya karena pada dasarnya yang namanya pedoman wawancara itu hanya sebagai acuan kita, contekan kita lah pada saat wawancara supaya tidak lupa apa yang mau kita tanyakan. Tapi kalau kuesioner ini ada tekniknya sendiri gitu ya, bagaimana caranya kita menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk kita gunakan sebagai kuesioner atau angket ya.
Jadi kadang kita menemukan kesulitan responden, yaitu ini ya, kemungkinan yang akan dihadapi responden itu adalah responden itu tidak mengerti maksud pertanyaannya, sehingga jawaban tidak relevan gitu ya. Kalau angket itu biasanya angket atau kuesioner kan tadi seperti yang saya bilang bahwa kita tidak perlu datang langsung ke tempat si responden, sehingga kita tidak ada kesempatan untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kalimat ini atau apa sih yang dimaksud dengan pertanyaan ini. Nah, sehingga nanti ada kemungkinan bahwa si responden itu bisa jadi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pertanyaan tersebut. Apa sih yang diinginkan? Kemudian bisa jadi kesulitan yang mungkin dihadapi responden itu adalah responden mengerti pertanyaannya, tapi lupa jawabannya gitu. Seperti itu ya, lupa jawabannya. Apalagi kalau kita menanyakan mengenai pengalaman responden, misalkan pengalaman responden yang beberapa tahun yang lalu misalkan, gitu ya. Nah, kan tapi aduh saya mah lupa gitu jawabannya, seperti itu gitu ya. Kemudian kesulitan yang ketiga itu bisa jadi responden ini sering tidak bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi. Apabila kita menanyakan tentang pengalamannya, apalagi yang menyerempet ke dalam hal-hal yang pribadi, itu biasanya responden, saya emang nggak mau jawab pertanyaan. Kemudian kesulitan yang ketiga adalah pertanyaan tidak tepat diajukan kepada responden. Jadi bisa jadi pertanyaan kitanya yang memang tidak tepat sasaran, tidak nyambung gitu. Harusnya respondennya bukan dia, tapi si kuesioner itu nyampe ke dia gitu, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam merancang kuesioner gitu ya. Berdasarkan kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi ini, maka otomatis kita harus memperhatikan nih dalam merancang kuesioner itu apa sih langkah-langkahnya atau bagaimana caranya menyusun kuesioner gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus meninjau kembali secara tuntas apakah hubungan masalah, tujuan, variabel, dan hipotesisnya sudah jelas atau belum. Seperti itu. Jadi yang pertama kita memang harus meninjau kembali secara tuntas, secara komprehensif gitu ya. Kemudian yang kedua kita harus memformulasikan pertanyaan dengan baik dan benar. Tentu saja harus sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian kita. Kita formulasikan pertanyaannya yang memang fokusnya ke situ, gitu kan? Nyatakan pertanyaan dengan jelas dan spesifik. Kemudian jangan a priori mengasumsikan bahwa responden mempunyai informasi faktual tentang orang lain. Kemudian kita juga harus menetapkan terlebih dahulu apakah menggunakan pertanyaan terbuka atau tertutup gitu ya. Karena tadi ada pertanyaan terbuka dan tertutup itu ada kelebihan dan kelemahannya. Tentu saja kita harus menetapkannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian setiap butir pertanyaan hendaklah dinyatakan dengan ringkas. Ya, jadi jangan sampai pertanyaannya panjang lebar gitu ya. Sampai mau nanya hal sederhana aja itu kalimatnya panjang banget sampai 5-6 baris gitu kan, sehingga nanti si responden itu jadi nggak paham gitu. Padahal yang ditanyakan adalah hal sederhana, tapi karena kalimatnya berbelit-belit jadinya itu tidak dapat difahami. Kemudian, tanyakan terlebih dahulu hal-hal yang sederhana, baru nanti bertahap lanjutkan pada pertanyaan yang kompleks. Jadi kalau untuk menyusun kuesioner itu memang kita mulai dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu, baru nanti kita gali lagi menjadi informasi yang lebih mendalam, dan juga kita bisa mengajukan hal-hal yang memang sifatnya itu lebih kompleks kalimatnya. Ya. Nah, kalau untuk ini mungkin penjelasannya bahwa terutama untuk poin kedua ya, formulasikan pertanyaan dengan baik dan benar, itu kita fokuskan tanyakan data yang hanya terkait dengan tujuan penelitian saja, jadi tidak ngalor ngidul, tidak aneh-aneh gitu ya. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan tingkat kemampuan responden, dan juga kita harus menyatakan pertanyaan dengan jelas dan spesifik. Kemudian untuk menyatakan pertanyaan jelas dan spesifiknya sendiri, ini kalau bisa kita menghindari pertanyaan yang panjang tapi kabur. Nah tadi ya, jadi kalimat
tanyanya itu 4, 5, 6 baris, tapi nggak bisa difahami gitu. Intinya itu seperti apa, itu hindari seperti yang begitu ya. Kemudian hindari kata-kata yang meragukan atau kata-kata yang tidak ada gunanya. Jadi pokoknya ringkas aja, singkat, padat, tapi jelas seperti itu ya. Nah, kemudian dalam menyusun pertanyaan atau pernyataan pada angket atau kuesioner ini juga harus diperhatikan beberapa hal, yaitu antara lain pertanyaan atau pernyataan ini harus singkat, jelas, dan tidak meragukan. Kemudian jumlah pertanyaan juga tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak supaya tidak terlalu membuang waktu responden. Jadi kalau misalkan dari awal itu respondennya itu sudah mikir, ini mah pertanyaannya kebanyakan kan, jadi suka males gitu ya. Jadi suka males, udah deh nanti lagi, misalkan nanti lagi ngisinya. Terus saja nanti lagi sampai akhirnya itu membuang waktu responden dan akhirnya kita juga nggak dapat nih informasi yang kita harapkan. Kemudian pertanyaan atau pernyataannya harus relevan. Pertanyaan atau pernyataannya ini harus cukup merangsang minat menjawab responden. Jadi pertanyaannya itu harus singkat, jelas, tapi usahakan itu bisa membuat si responden itu ingin menjawabnya gitu, tertarik untuk menjawabnya seperti itu. Mungkin dari pendahuluannya dulu kali ya. Jadi kita harus menjelaskan atau dengan menggunakan kalimat yang memang menarik gitu untuk si responden ini membantu kita untuk memberikan informasi yang kita butuhkan. Kemudian pertanyaan atau pernyataannya ini harus dapat memaksa responden untuk memberikan jawaban yang mendalam tetapi to the point gitu. Kemudian pertanyaan jangan bersifat interrogatif. Ya, ini memang harus dihindari. Pertanyaan jangan bersifat interrogatif dan menimbulkan kemarahan responden. Kemudian yang terakhir, pertanyaan atau pernyataan jangan sampai menimbulkan kecurigaan pada responden. Itu ya. Oke, nah ini tipe pertanyaan dan kategori respon berdasarkan jenisnya. Jadi ada pertanyaan yang termasuk kategori pertanyaan yang mengancam. Ya, misalkan kita mempertanyakan aktivitas seksualnya atau penggunaan obat-obatan, perilaku menyimpang lainnya, itu biasanya ini adalah pertanyaan yang mengancam ketidaknyamanan dari responden, gitu ya. Kemudian ada juga tipe pertanyaan yang mengenai pengetahuan gitu ya, atau pertanyaan informatif. Biasanya ini menanyakan tentang hal-hal yang telah diketahui responden. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan untuk dilewati atau diteruskan, yaitu biasanya untuk penyaringan atau responden tertentu. Jadi ini adalah tipe-tipe pertanyaan dan kategori respon berdasarkan jenisnya. Jadi ada pertanyaan yang memang sifatnya itu mengancam, ada yang memang pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan atau memang informatif gitu ya, mempertanyakan informatif. Ada juga yang pertanyaan untuk dilewati atau diteruskan saja. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk pertanyaan, bentuk pertanyaan. Bentuk pertanyaannya tadi ini juga sudah sedikit disinggung di depan bahwa bentuk pertanyaan ini ada yang jenisnya ini pertanyaan terbuka gitu ya. Ini juga dibedakan menjadi free response question, yaitu kebebasan bagi responden untuk menjawabnya. Ada juga directed response question, yaitu kebebasan bagi responden untuk menjawab akan tetapi sudah sedikit diarahkan. Ya. Jadi ada yang memang betul-betul bebas, itu membebaskan aja si responden mau menjawab apa, tapi ada juga yang directed, jadi ada yang sudah diarahkan. Bebas tapi sudah diarahkan supaya memang sesuai dengan apa yang kita tanyakan. Kemudian yang kedua adalah bentuk pertanyaan tertutup atau close-ended, yaitu ini juga ada dua jenisnya, ada dichotomous choice. Aduh, mohon maaf, sebentar, khawatir mati. Ada dichotomous choice, yaitu hanya disediakan dua jawaban alternatif antara iya dan tidak. Ada juga yang multiple choice, kesediaan beberapa jawaban alternatif, responden memilih satu jawaban yang sesuai dengan pendapat responden.
Oke, gitu ya. Nah, keuntungan pertanyaan tertutupnya ini adalah mudah dihitung presentase jawabannya, jadi ini akan memudahkan kita dalam pengolahan data nantinya, juga dapat menggunakan lembar jawaban komputer sehingga cepat menghitungnya, juga mudah melacak pendapat berdasarkan waktu, dan juga mudah memfilter jawaban yang tidak berguna atau yang ekstrim. Seperti itu. Nah, sampai di situ penjelasan untuk pertemuan ke-6. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa diikuti, dan kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di WhatsApp group, nanti kita akan berdiskusi lebih jauh. Oke, sampai ketemu di pertemuan ke-7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.